Jadi kayak the key of this life itu adalah keberanian menurutku ya. Tuhan memberikan apa yang kita butuh, bukan apa yang kita mau, ya kan? Kita adalah lebih dari apa yang kita pikirkan. Okay guys, welcome back to BTS because every woman always has a great story. Kali ini kita kedatangan guest yang buat aku kayak kakaknya lucu banget. Jujur aja, ayo kak kenalin diri. Ketawa dulu ya. Halo, nama aku Ranting. Terus apa lagi? Pendidikan. Kalau pendidikan ambilnya sekarang lagi ambil pendidikan bahasa Inggris di Sanata Dharma University. Terus kegiatan sehari-hari aku ya being a crafter sama ngelakuin kuliah sesekali, ngisi kelas journaling gitu. Oh, kalau S1-nya waktu itu apa kak? S1-nya juga pendidikan bahasa Inggris. Oh iya? Makanya kayak ambilnya linear aja gitu sih. Sadar juga? Enggak, di Jepara. Oh. Unisno, satu-satunya kampus di Jepara. Oke, terus pindah ke Jogja karena kuliah? Pindah ke Jogja enggak? Pindah ke Jogja karena ngerasa kehidupanku emang di sini sih. Jadi aku kayak lebih banyak teman di sini aja. Pertama itu, kedua karena yaitu tadi aku crafter. Nah, dunia crafter di Jogja itu kan udah hidup ya dan lebih hidup gitu. Jadi kayak ya nyamperin kehidupan aja sih. Nyamperin kehidupan, bahasanya ini banget ya. Oke. Takut. Oh, iya. Tapi kak, yang kelas journaling tuh kelas apa kak kalau boleh tahu? Kelas journaling ya kelas journaling. Jadi kayak apa ya? Aku udah lama melakukan journaling dan kayak mengartikan journaling sebagai kebutuhan gitu di hidup aku, dan kayak ternyata saat itu aku punya kesempatan untuk membuat kelas journaling. Terus akhirnya itu 2 tahunan yang lalu kayaknya. Terus akhirnya sampai sekarang gitu sih. Makanya dikenal sebagai pegiat journaling gitu. Oh, itu berarti kegiatannya ngapain aja kalau journaling? Kegiatannya itu kalau di kelas journaling biasanya menyesuaikan kebutuhan sih. Jadi kayak kalau journaling itu kan bener-bener kayak banyak sekali tipenya dan sebebas itu. Jadi kayak benar-benar menyesuaikan kebutuhan. Kayak tipe journaling itu kan ada diary journal, daily journal, mental health journal dan lain sebagainya. Sampai ke situ? Iya, nah itu nanti menyesuaikan kebutuhan teman-teman yang ikut kelas aku. Jadi kalau teman-teman kayak ingin merapikan agenda dia nih, merapikan schedule-nya, berarti masuknya di daily journal. Oh gitu bisa? Iya, daily journal itu kan kayak ngelis to do, list to buy, atau kayak pokoknya ngelis apapun keseharian kita gitu loh. Nah, itu namanya daily journal. Wow, gitu. aku baru tahu, jujur aku baru tahu ada kelasnya. Tadi kita udah ada spill kan, cuman kayak aku tahan dulu, nggak mau tanyanya pas di sini aja. Berarti itu kalau misalnya kelas jurnal itu dihandle sama kakak sendiri? Iya, aku sendiri. Benar-benar aku sendiri. Karena itu juga emang yang kayak intens gitu loh, personal intens gitu. Berarti lebih private ya? Makanya nggak bisa banyak-banyak. Biasanya kayak 7 sampai 10 aja. 10 aja udah banyak kan. Ya, 10 paling udah. pas tuh 7 sih. Gitu, 7 peserta. Terus kalau dari kelas jurnal yang sudah ada ini, murid-murid kakak biasanya itu anak-anak umuran berapa sih biasanya? Itu juga bebas banget. Aku pernah handle dari yang umur 2 tahun, ada juga pernah. Sampai yang ibu-ibu. Itu ya, itu juga pernah. Tapi kebanyakan kalau di Jogja ini umurnya Kalau segenzi. kebanyakan kolaborasinya sama, kan karena nggak ada batasan umur, kebanyakan yang daftar ini sih dewasa. Iya, remaja sampai dewasa gitulah. Orang-orang yang mostly udah punya kerjaan atau mau nyari kerjaan gitu ya? Enggak juga, benar-benar serandom itu dan serata itu gitu loh. Bahkan anak-anak kecil-kecil juga banyak gitu. Kalau anak-anak kecil biasanya journalingnya ngapain kak? Kreatif journaling. Oh. Kreatif journaling itu lebih kayak yang tempel-tempel stiker, atau juga mereka biasanya aku arahin ke daily sih. Jadi lebih ke mengajarkan kedisiplinan tanpa harus bilang
kamu harus disiplin gitu kan. Oh gitu. Iya, kan kalau maksudnya kalau daily journal itu kayak ngelis-ngelis tadi kan mereka melis keseharian mereka sendiri kan akhirnya mereka tahu nih di jam segini mereka ngapain, jam segini mereka ngapain gitu. Terus saat dicentang gitu kan ada kayak sensasinya sendiri untuk menyenangkan mereka gitu kan. Gitu sih. Jadi Aku kayak baru mendorong tahu. mereka. Jujur aku baru tahu Kak, ada kelas journaling dan wah, untuk orang yang acak-acak kayak aku, kayak udah itu kayaknya membantu banget ya. Ya kan Kak? Berarti kesehariannya ngapain aja nih Kak? Kan tadi Kakak ada kelas jurnal, terus juga crafter. Kalau Iya. crafter itu biasa ngapain aja Kak? Kalau crafter ya berbikinan aja sih. Jadi kayak salah satunya seumpama kalau untuk sekarang kebanyakan di studio ranting. Nah, studio ranting itu sebetulnya nggak satu barang aja gitu loh, nggak satu produk aja gitu. Jadi ada apapun yang lagi aku buat itu sebetulnya aku mau jual. Salah satunya contoh kayak baju ini gitu kan. Nanti masuknya akan di studio ranting. Cuman untuk akhir-akhir ini studio ranting itu lagi fokus ke aksesoris. Iya, aku ada lihat di Iya. IG-nya. Banyak gelang ya, banyak gelang. Antingnya jangan-jangan Kakak buat juga? Ya buat semua sendiri. Oh, sama kalungnya juga? Semuanya. Karena nggak tahu ya, aku tipe yang kayak akan lebih puas ketika memakai itu yang aku pakai sendiri gitu. Oh, made And then, iya. And then kayak yang kalau ditanya kayak lucu beli di mana? Bikin sendiri. Itu kan kayak kawasan gitu. Iya, bener banget. Ayo lo mau nemuin di mana lo? Iya, nggak mungkin cari di toko Aren, nggak mungkin ada. Berarti nanti outletnya jualnya di studio ranting ya Kak ya? Bisa. Pokoknya nanti ya studio ranting update ya, aku mau cari bajunya. Sekarang lagi fokus ke aksesoris itu Fokus tadi. ke aksesoris, nanti aku tunggu. Karena pas awal datang aku udah langsung salvo, Kakak ini beli di mana? Buat sendiri. Oh, Iya. terus roknya juga buat sendiri. Gila ya Kak ya. Itu berarti Kakak produksi sendiri itu kalau misalnya untuk studio ranting, contoh lah yang jewelry sekarang itu text time berapa lama kalau dalam sehari? Kalau aku sendiri, kalau pas lagi libur kayak gini ya seduduknya aja sih. Kayak ya bisa untuk mulai dari siang sampai jam 12 malam, ya bisa. Dari siang baru duduk ngopi-ngopi tapi nggak berbikinan apa-apa, langsung berdiri main juga bisa. Jadi kayak bener-bener nggak tentu. Cuman ya kalau sama teman-temanku yang bantuin aku batasin di 7 jam. Satu hari 7 jam gitu. Oke, Mereka. kayak hari kerja pada umumnya lah ya. Iya. Tapi gila sih Kak, Kakak handle banyak banget. Dan yang unexpected adalah Kakak udah nulis buku. Yeay. 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 Tapi jujur, aku tuh kayak gak nyangka banget. Karena aku ada baca kan sekilas bukunya itu biografi ya. Iya. Itu Lebih ke ya memori perjalanan soal judulnya kan. iya sesuai dengan Iya. judulnya. Itu kenapa sih Kakak bisa nulis buku akhirnya? Itu tuh sebetulnya ya nyambungnya ke journaling lagi sih. Karena aku udah dikenal dengan pegiat journaling itu, and then kayak penerbit tahu aku punya tulisan dan kayak ditawarin ya udah. Gitu aja, casting laki gitu loh. Iya. Dan Datang keberuntungan datang gitu aja gitu loh. iya. Dan unexpectednya itu adalah kan aku baru tahu nih umur Kakak. Which is masih muda banget. Satu, udah punya usaha yang menurut aku cukup banyak ya, karena udah dari aksesoris. Pokoknya Kakak tuh artsy banget sih. Yang aku lihat benar artsy banget. Ini baju buat sendiri. Pokok whole OOTD dari Kak Ranting ini buat sendiri, aksesorisnya juga. Dan sampai akhirnya aku lihat, wah gila si cewek umur segini udah punya buku. Itu kayak wow. Makanya bahasanya agak beda ya, bahasanya agak berat nih. Jadi kayak sebetulnya itu suatu hal yang biasa mungkin di sekitar aku gitu loh. Iya. Iya. Tapi hal yang luar biasa untuk Iya, aku yang kayak terima kasih. kalau mau nulis pun itu kayak wah gila ini mau nulis apa ya? Kayaknya nggak bisa nulis kayaknya. Kakak berarti emang suka nulis dari kapan? Biasanya yang selalu aku
sampein ke teman-teman jurnalingku itu adalah ya memang tulis apa yang ada di pikiran kalian, bukan pikirkan apa yang akan kalian tulis gitu. Tulis yang ada di pikiran kalian, bukan pikirkan apa yang akan ditulis, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak yang lagi mikirin rujak, ya udah tinggal tulis rujak. Yang keluar satu kata tok ya udah itu yang ditulis. Nah, kalau mulai kapan? Sebetulnya dari ya itu tadi sih, dari awal dari SD aja itu juga emang suka nulis diary gitu loh, ya kan. Terus semakin kesini juga kayak kalau nggak ditulis tuh nggak ada bentuk visual yang aku lihat gitu loh. Jadi kayak aku adalah tipe yang kalau mikir harus lihat ada yang dilihat gitu. Jadi kayak yang nggak bisa mikir cuman kayak itu akan suatu hal itu akan berlari-lari berkayang kayak berterbangan nggak nentu itulah intinya di dalam kepala itu nggak bisa, jadi harus ditulisin terus baru bisa mikir nih. Seumpama kayak memutuskan suatu hal A dan B, ya A itu nanti plus minusnya apa, B itu aku tulis plus minusnya apa. Nah dari situ baru bisa mikir, nggak yang kayak apa B yang ngeputusin untuk milih A atau B dan dalam pikiran doang, itu nggak bisa. Tapi jujur itu jadi membantu banget ya, karir banget jadinya. Karena biasa ada orang suka nulis, terus ujung-ujungnya ya bukunya dibuang gitu. Ya makanya itu beruntung aja sih menurutku, kayak emang ini semua hal yang terjadi ini ya keberuntunganku, salah satu keberuntunganku aja. Tapi aku penasaran, pas aku baru tahu kakak punya buku nih, terus juga buku yang biografi kan, soal kehidupan. Berapa lama kakak nulis buku itu? Kalau sebetulnya itu kumpulan arsip. Oh gitu. Iya, nah awal mungkin yang aku kumpulin itu kayaknya tulisan-tulisan yang dari 2019 sampai 2022 gitu yang sih. Paling berkesan dari 2019 sampai 2022 yang kakak masukin di buku itu apa? Halaman terakhir yaitu itu bahas tentang kayak sebuah keberanian gitu sih. Jadi kayak the key of this life itu adalah keberanian menurutku ya. Berani untuk keluar dari zona nyaman, berani untuk memutuskan, berani untuk mengambil ini itu, atau berani menghadapi semua hal yang ada di dunia ini, ya namanya keberanian gitu. Kayak aku di situ ngomongin keberanian aja gitu. Itu paling berkesan sih karena itu sangat menentukan aku di titik ini sekarang gitu loh. Iya. Jadi kayak gitu. Kalau kayak aku kan waktu akhirnya mau untuk memutuskan menerbitkan buku itu karena memang ada satu DM yang sangat memantik aku gitu. Kayak dia tuh cerita panjang kali lebar gitulah, dan waktu itu kayak loh, ini kan fase yang pernah aku laluin gitu loh. Aku mau bilang kalau semua akan terlalui kok, tapi apa bla bla bla. Dan itu hanya ke satu orang kayak yang, oh berarti akan ada banyak orang yang merasakan seperti ini. Nah aku menerbitkan buku itu juga kayak yang pengen bilang ke teman-teman bahwa mereka tuh nggak sendirian gitu loh. Dan akan ada fasenya kalau kamu udah baca di halaman terakhir tuh akan di situ gitu titiknya. Boomnya akan di situ, gitu aja sih. Itu bukan gitu aja kak, itu hal yang luar biasa sih menurut aku. Karena sedikit cerita ya, ini salah satu teman kantor aku yang kayak dia hitungannya di atas aku juga, seumuran Elgar kan, dan dia itu posisinya lagi patah hati gitu kan. Posisinya kalau misalnya sudah di umuran segitu, wanita patah hati, kayak dia sendiri ngomong, aku takut untuk membuka diri. Iya. Takut dikecewain lagi. Terus kayak karena aku tidak ngalamin, dan mungkin aku pernah ngalamin tapi tidak separah itu. Jadi kayak aku mau ngomong apa ya, aku bingung. Jadi kayak bingung mau ngomong apa. Aku mau bilang kayak ya udahlah gini, tapi kan bukan posisi aku gitu. Apalagi ketemunya kamu yang nggak ngalamin. Jadi kayak, oh ini aku sendirian nih yang ngerasa kayak gini. Oh aku sendirian nih yang punya cerita kayak gini. Oh aku sendirian nih yang nasibnya kayak gini, itu kan. Kayak
akhirnya kan dia akan suudon gitu sama Tuhan, kayak Tuhan kamu benci sekali po sama aku, kok aku dikasih cerita yang kayak gini gitu kan, kok aku dikasih kehidupan yang kayak gini. Nah dengan adanya buku aku tuh pingin ya itu tadi bilang ke teman-teman bahwa you are not alone gitu kan, kayak kamu tuh nggak sendiri gitu, kayak dari sekian perjalananku yang kayak kalian sekarang tahu me as a ranting mangga semua kayak gitu ya, there's a lot of stories gitu kan. Aku tidak expect ceritanya seperti itu. Kalau aku bisa bilang ya, kakak itu di umur sekarang seorang wanita, kau udah melalui banyak hal ya dibanding lelaki-lelaki di belakang layar ini. Oke, mana. Gila sih, keren banget. Kayak wanita-wanita zaman sekarang harus baca buku itu. Soalnya ya, kebanyakan yang kulihat adalah teman-teman seumuran aku tuh kayak apa-apa kayak takut, lebih baik kayak gini aja, toh hidupnya aman gitu kan. Wow, means a lot ya. A lot. Sangat. Kalau pas akan nulis buku itu ada nangisnya nggak? Nggak pas nulis buku itu ya, tapi pas tulisan-tulisan itu terjadi, maksudnya saat aku nulis tuh memang ya lagi adalah ya tetap itu kayak tapi nggak semua tulisan itu apa ya, mengandung bawang ya, mengandung air mata, tapi juga ada beberapa yang di bagian-bagian apa ya namanya, titik kesimpulan gitu loh, maksudnya adanya ini akhirnya aku begini, ada ini akhirnya aku begini, begitu gitu sih. Jadi kayak ada yang fase-fase bahagia-bahagianya juga, senang-senangnya kayak gitu. Benar-benar cerita kehidupan banget. Iya, benar-benar perjalanan sih. Cuman kebanyakan memang mungkin itu tahun-tahun yang harus apa ya, struggle gitu loh, jadi kayak berat gitu, tapi akhirnya kok jadi buku kan, jadi kayak yang ya itulah. Aku pernah dengar quote, aku nggak bisa berkata-kata bagus nih, tapi kasarnya begini, apa yang kita alamin, susah up and down-nya kita, itu bisa jadi berkat buat orang lain. Iya. Dan aku melihat itu di buku kakak. Oh iya. Keren banget. BTW kak, dibalik kesibukan kakak, usaha dan apa yang kakak kerjakan, itu sesuai nggak sih dengan cita-cita kakak dulu? Karena kan aku melihat nih, basic pendidikannya adalah pendidikan bahasa Inggris. Yeah. Tapi apa yang kakak kerjakan tuh kayak, nggak ada nih nyambung-nyambungnya. Ada sih di buku kan. Sesuai nggak dulu cita-cita kakak buku apa? juga nggak sesuai. Oh, enggak. Buku kan buku puisi, ya bisa sih. Tapi kalau aku kan kuliahnya ya emang bahasa, tapi kan lebih ke pendidikan. Jadi lebih ke belajar kurikulum, lebih ke belajar bagaimana cara mengajar gitu. Cuman itu juga berguna di akhirnya saat aku punya journaling kelas ini kan. Jadi aku udah nggak bingung gitu loh, gimana caranya aku mengembangkan kurikulumku sendiri kayak gitu kan. That's why kayak ini pun di S2 itu sebetulnya kan S1 tuh salah jurusan ya, kan pendidikan bahasa Inggris. Nah S2 ini ambil pendidikan bahasa Inggris lagi, udah tahu salah jurusan kok diulangin lagi. Iya. Piye ceritanya? Oh iya, kamu juga. Kamu banget ya, cinta banget. Udah tahu salah jurusan kok diulangin lagi. Nah itu karena ya memang apa ya, kedudukanku, posisiku sebagai seorang anak aja sih. Maksudnya kayak aku juga mau imbang, aku sebagai manusia dan aku sebagai manusia itu siapa sih gitu kan. Nah aku masih menjadi seorang anak. Nah seorang anak kewajibannya apa sih? Ya menuruti orang tua, membahagiakan mereka dan lain sebagainya gitu kan. Ya salah satunya akhirnya ya aku dengan melanjutkan S2 ini memilih pendidikan bahasa Inggris lagi ya karena ingin membahagiakan mereka aja kayak gitu. Nah, sembari aku juga mau melakukan keputusan-keputusanku sendiri gitu. Jadi kayak yang aku juga tidak mau kehilangan diriku sendiri gitu loh. Dimana yaitu yang being a crafternya. Sebetulnya beda banget. Kayak yang apalagi kalau udah di kelas gitu kan, dunianya udah beda. Kayak siapa ini, aku di mana, aku siapa gitu.
Cuman akhirnya aku menemukan koneksi dan itu sangat apa ya, sangat mendukung pikiranku bahwa semua yang ada di dunia ini itu ada koneksinya, terkoneksi, ada korelasinya kayak gitu. Kayak contoh beberapa di pembahasan mata kuliah kurikulum itu ada kayak structuralism, post-structuralism, itu tuh kayak sangat bisa aku contohin di kehidupan sehari-hari gitu loh. Kayak aku adalah contoh post-structuralism gitu, dimana kayak aku tuh keluar dari line, keluar dari garisnya, dimana biasanya maksudnya orang dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris itu kan jadi guru, kayak ya akan di akademisi gitu. Iya. Nah aku di mana? Di crafter gitu. Nah itu adalah salah satu contohnya. Nah itu aku yang bikin aku semakin seneng dengan apa ya, kuliah gitu ya, akademis gitu. Di dunia akademis pun juga lebih mendukung ke pikiran-pikiranku gitu, jadi kayak valid gitu loh berarti gitu. Oh kalau aku berpikiran semua di dunia ini adalah terkoneksi, oh aku kalau berpikiran ini itu bla bla bla, tapi ketika itu hanya pikiranku kan akhirnya akan jadi asumsi aja kan. Iya. Iya kayak gitu. Nah dengan kuliah ketemu banyak orang yang lebih teori ya kan, akhirnya bisa untuk memvalidasi apa-apa yang aku lakukan, walaupun pengalaman itu adalah teori yang paling nyata. Ya kan, tapi kan kayak aku nggak bisa nih kalau aku selalu cerita sepengalamanku nih gitu, sepengalamanku nih kayak gitu kan nggak bisa. Enak kalau atau kayak akan lebih kuat kalau aku cerita sepengalamanku dan akan didukung oleh sebuah teori kayak gitu kan. Nah itu yang bikin aku makin seneng untuk kuliah. Ada nggak Cid nyambung sama teori? Tapi jujur ya Kak, aku kayak wow, karena dulu aku pas kuliah sampai sekarang sih, aku kuliah itu kayak cuman ya udahlah kuliah, cewek bergelar ya udah sampai situ doang. Jadi kayak ya kupu-kupu, Iya. kupu-kupu, absen ya absennya. Iya. Apalagi kan aku anak-anak COVID kan, jadi Oh iya. iya aku tuh anak COVID. Jadi ini kuliah masuk Zoom, yang penting nama ada, wes tak tinggal, aku pergi kemana gitu. Jadi Kirain dia tuh kakak-kakak loh. Ternyata masih angkatan kopi. Berarti aku 3 tahun di bawah Kak Ranting. Begitu. Dan makin kesini, jujur aku jadi kayak semakin ngeh. Kenapa sih kuliah itu penting? Dan ternyata di dunia kerja kuliah itu sungguh membantu cara berpikir. Iya, tetep kan. Iya. Iya sih. Kalau aku lebih ke kayak bukan kuliahnya, tapi kayak awal-awal tuh kayak yang aku tuh merasa kayak aku nggak tertarik belajar ini gitu loh. Aku tuh nggak tertarik belajar ini, kayak ngomongin pendidikan kan kayak ngomongin kurikulum. Kayak kurikulum is always shit gitu kayak. Iya. They always change the curriculum, tapi kayak tanpa tahu benar-benar kebutuhan siswa itu bagaimana sih bla bla bla. So that's why I always have the questions kayak what is the purpose of the curriculum actually gitu kan. Nah itu yang bikin aku makin kayak juga penasaran gimana nih caranya menghadapi pemerintah gitu kan. Gimana nih caranya menghadapi pemerintah ya dengan cara aku nyemplung gitu kan. Terus gimana caranya aku juga masih menjaga kewarasanku di sini gitu kan. Me as a crafter, tapi kayak me akan being a future teacher gitu kan. Future teacher yang dimana aku nggak mau jadi guru atau apa kayak gitu-gitu. Padahal sebetulnya bukan gurunya yang nggak mau, tapi aku nggak mau teach in the formal situation gitu loh. Kan kayak makanya aku bilang sebetulnya juga sangat bermanfaat ketika sekarang aku punya kelas journaling, yaitu dulu aku ada mata kuliah micro teaching gitu, akhirnya sangat ngaruh gitu loh untuk kayak menghadapi teman-teman peserta journalingku dan lain sebagainya. And then kayak kalau di S2 ini kan isinya research gitu ya, research. Nah aku penasaran gimana caranya mengkoneksikan journalingku ini, journaling kan di dunia kreatifku ya ibaratnya, ke dunia pendidikan kayak gitu. Karena kan aku juga kelas journaling. Nah poinnya adalah aku akhirnya dapat benang merahnya untuk pengembangan kurikulum gitu sih, kayak yang
Akhirnya aku bikin research yang ini bukan akhirnya sih, tapi sedang proses yang sedang aku lakukan research bagaimana ini aku mengembangkan kurikulumku sendiri di journaling kelas ini, dan akhirnya itu nantinya akan hasil penelitiannya dipublish gitu. Tapi jujur keren banget sih, karena karena kakak tuh tipe orang yang kalau dari yang kulihat ya berarti orang yang bisa memplanningkan sesuatu dan mengeksekusinya dengan baik. Karena Amin. tapi aku bisa lihat itu kayak, oh ternyata dari kehidupan yang kakak jalani, kakak tuh kayak selalu meyakini kalau everything happens for a reason ya, jadinya kan. Ya. Makanya kayak, Pasti. wow. Itu udah terjadi di sejak tahun 2015-16 berarti lebih tepatnya kayaknya. Kenapa itu ceritanya? Ya biasa di 2016 itu mau daftar kuliah kan, seperti biasa fase-fase tidak keterima SNPTN atau apa dan lain sebagainya. Tapi kalau di situ kasusku tuh nggak perkara SNPTN-nya, tapi lebih ke keributan memilih univ gitu sama orang tua. Jadi ada salah satu univ yang aku inginin tapi orang tua tidak menyetujui gitu, dan bla bla bla. Akhirnya sampai aku nggak kuliah dan berhenti setahun gitu. And then saat berhenti setahun itu kayak yang pasti ada perasaan-perasaan kan ketika kayak teman-teman kita membuat story jadi maba. Story di kampus lagi Iya kan? pelajaran. Iya, maksudnya kayak gitu-gitu, apalagi pas maba-mabanya yang kayak ospeknya anjir, kayak teman-temanku udah ospek nih, kayak kan seru kayak gitu kan atau apa. Iya, kayak aku nggak ngapa-ngapain gitu, tapi akhirnya di situ tuh aku 1 tahun itu malah benar-benar mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa gitu loh. Jadi aku 1 tahun itu di suatu lembaga gitulah, dan aku di Kediri. Terus 1 tahun di sana muter-muter, jalan-jalan kemana-mana, ke Malang, ke Bandung atau kemanapun kayak gitu-gitu. And then kayak aku merasa aku mendapatkan pelajaran malah yang langsung gitu dari kehidupan. Maksudnya kayak yang aku diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar langsung dengan dunia gitu kan. Sedangkan teman-temanku yang langsung kan dari sekolah langsung kuliah, ya udah Teori belajarnya langsung ke situ kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah suatu kesempatan yang sangat menyimpulkan dan sampai sekarang aku pegang, yaitu kayak Tuhan memberikan apa yang kita butuh, bukan apa yang kita mau, ya kan? bener. Dan rencana Tuhan itu selalu indah gitu, kayak bener-bener nggak pernah tahu gitu loh. Tapi aku meyakini itu dari situ sih. Kayak aku setiap fase itu pasti kayak ada suatu kesimpulan dan menjadi peganganku untuk hidup gitu loh. Kayak contoh setelah buku itu terbit ya, itu tuh kayak akhirnya aku benar-benar juga berpikir kalau kita itu lebih dari apa yang kita pikirkan gitu sih. Kayak aku kan pikirnya kayak aku cuman bisa menjadi crafter apa dan lain-lain, atau kayak aku bukan seorang penulis gitu kan, tapi terbit loh buku gitu. Bener-bener kita adalah lebih dari apa yang kita pikirkan, dan aku mengalami itu banget, nggak cuma di situ, di kayak di dailyku gitu loh, di keseharianku. Kayak kadang kita mikir kayak kayaknya nggak bisa nih deh kesana, jauh banget apa, tapi nyatanya kita sampai aja kan kalau kita pergi sama. Iya. Sebetulnya kita bener-bener yang lebih dari apa yang kita pikirkan gitu. Tinggal ya udah key-nya, makanya berani. Tinggal berani atau enggak gitu. Ya kan, emang makanya aku bilang key of this life is berani gitu loh. Sumpah dalam banget ya hari ini. Aku memetik banyak banget hal. Jadi beberapa quotes yang kakak sebutin tuh kayak udah pernah aku pegang gitu. Oh iya. Tapi seiring berjalannya waktu, kayak ketika achieve sesuatu lupa lagi. Terus ketika datang lagi masalahnya kayak aku tinggal pernah diingat ngalamin. dong. Iya. Nah itu makanya ketika masa itu datang aku lupa. Kadang Nggak kan kita bisa kayak diingat. kadang kan kita kayak yang nggak bisa deh, nggak bisa tahu, nggak bisa, kayaknya
nggak bisa nih kayak gitu kan, mau keluar aja seminggu itu udah nggak betah di kuliah soalnya kayak gitu kan, di kampus nggak betah, kayak salah jurusan apa bla bla bla. Nyatanya sebulan 2 bulan Tahu-tahu lanjut lagi. tahu-tahu lanjut lagi. Tapi Kak, aku penasaran deh, sebelum Kakak terjun di dunia journaling, crafter, dan sebelum Kakak masuk kuliah, Kakak tuh ada cita-cita apa sebelumnya? Cita-cita Kakak apa? Being a florist. Karena aku suka bunga, aku senang banget sama bunga, tanaman, aku senang banget. Tapi sampai sekarang masih ada kan? Oh, yang tangkai kembang itu masih ada, cuman made by order gitu loh. Kayak yang harus, kalau dulu tuh bener-bener yang aku ngestok, literally ngestok gitu. Tapi kan itu masih yang dried flowers ya. Kenapa aku memutuskan untuk dried flowers? Karena ini ya, karena aku belum florist yang punya toko dan akan dikunjungin orang setiap hari. Itu tuh akhirnya kan jadi bunga itu cepet ini kan, layu, kering. Nah, daripada akan layu duluan dan berakhir dibuang, mending aku keringin dari awal. Jadi kalau emang konsepnya akan dikeringin, itu lebih bagus nantinya. Beda kalau layu terus kering-kering sendiri dan disimpan-simpan sendiri, itu nggak apa-apa ya. Tapi ini kan mau aku jual, jadi aku harus menjaga bentuknya gitu loh, kayak gitu sih. Nah, itu kan selama ini bergulit di bunga kering aja kan. Nah, aku pengen punya studio bunga itu ya sama fresh flowers juga gitu. Tapi jujur pas aku lihat, aku melihat bio Kakak. Yang banyak banget ya. Tapi kecil-kecil nggak gitu. Dan itu tapi itu niche market, jadi kayak apa ya, sulit buat orang tiru, jujur aja sulit banget buat orang tiru. Dan kok bisa manage ini semua gitu? Karena itu udah duniaku aja sih, udah dekat dengan aku, jadi kayak yang I don't need effort untuk melakukan itu gitu loh. Ya kan, kayak apa ya, bunga, karena memang walaupun aku nggak jualan bunga setiap hari, di tempatku tuh ada bunga soalnya. Jadi kan tetap ada. Nah, semakin kalau malah jualan kan aku semakin punya banyak banget koleksi bunga. Nah, itu kan menyenangkanku kan. Jadi kan kayak ya daripada cuman buat pajangan, yang mending dijual nggak sih? Iya. Kan sembari kayak gitu kalau bunga. Nah, kalau untuk aksesoris, untuk studio ranting, ya itu tadi, karena aku tuh suka bikin apa aja, ya bikin ini, terus kayak ya terakhir semuanya kayak aku butuh cover book nih gitu kan. Ya terus aku pengen cover book yang kayak gini. Beli tuh kayak nggak tahu mau cari kemana. Atau kayak nggak ada, jadi kayak ya nggak ada yang seret. Aku nggak ada yang seret. Ada yang seret. Jadi kayak ya udah buat kayak gitu. Nah, sebetulnya studio ranting tuh untuk mewadahi itu gitu loh. Kenapa makanya studio ranting, bukan yang kayak nama aksesoris apa nih. Karena studio ranting harapannya maksudnya bisa buat ruang aku untuk jual apapun yang aku buat. Jadi nggak cuma aksesoris sebetulnya. Tapi makin kesini yang sangat laris dan ini aksesoris, ya udah aksesoris terus gitu. Ya. Oh, keren banget. Tapi ya Kak, Kakak ini kan artsy banget ya. Aku bilangnya artsy banget di antara semua guys yang pernah ada di BTS. Oh iya. Iya. Role model Kakak siapa sih? Ada enggak? Atau kayak aku sering banget kesulitan menjawab kalau ditanya ini terinspirasi dari apa, ini kamu ngefansnya siapa atau apa gitu. Iya. Kalau ngefans tuh ada, tapi bukan jadi role model, karena kayak ya beda dunia aja. Soalnya kayak artis gitu ya, kan dia bukan crafter atau kayak nggak ada sebetulnya. Cuman kalau terinspirasi itu biasanya terinspirasi dari hal-hal sekitar. Contoh, aku sering banget terinspirasi dari kotaku sendiri, Jepara gitu. Kayak kan di sana kayak ada pantai, terus kayak pokoknya punya kayak Lucky ID itu kan juga dia itu lahir untuk
aku tuh pengen mengenalkan ke Indonesia bahwa yang punya tenun itu juga Jepara juga punya tenun loh, nggak cuman NTT, NTB dan lain-lain, tapi di Jepara tuh juga ada tenun loh gitu. Tapi kan kebanyakan orang-orang kalau tahu tenun tuh taunya dari timur gitu kan, bener. kayak gitu. Nah kayak cover bukuku aja itu kan laut. Nah itu juga aku terinspirasinya dari ya kota Jepara karena dia kota pesisir gitu kan. Nah makanya di cover buku itu pantainya kan pantai dengan batu-batu hitam gitu. Nah Jepara itu kebanyakan pantainya kayak gitu. Dia dengan kayak banyak batu-batu gitu. Kayak gitu sih sebetulnya kalau inspirasiku ya, sama ngandelin tesku sendiri. Emang kayak ya udah sukanya gitu loh. Jadi kayak kalau tanyain role model lagi sulit. Karena ya udah. Karena kalau dari yang kuliah berarti apa yang kakak jalanin itu yang aku suka dan yang aku butuh. Tes, iya. Kayak contoh sama mama, aku kan juga apa ya, aku kan juga suka suatu hal yang berbau kebudayaan, tapi aku juga suka suatu hal yang berbau rock and roll gitu kan, atau kayak pang-pangan gitu. Nah, Bisa. akhirnya kan mengkombinasikan kayak gini kan. Iya. Maksudnya aku juga suka rapi atau casual, aku juga suka casual. Akhirnya kan kayak gini, kain brokat sama jeans. Semua kayak gitu aja sebetulnya. Jadinya kayak inspirasinya kayak dari situ sih. Terus, Tapi sungguh tunggu ya kak, yang bajunya ya aku tunggu. Tenanan nih. Susah banget nyari yang rework kayak gini. Jadi gitu ya guys ya, ditunggu ya. Oke kak, kita udah di penghujung ini. Nggak terasa ya, kita udah ngomong banyak sih sebenarnya. Betulnya goals kakak ke depannya untuk yang kelas jurnalnya atau studi rantingnya? Sebetulnya dari segala hal yang aku lakuin sekarang pun goalsku cuma satu sih, ya punya studio sendiri, dan itu akan jalannya itu studio yang nggak cuman buat kerja, tapi studio yang juga bisa dikunjungin banyak orang gitu. Jadi kayak orang datang tidak hanya untuk workshop, tapi juga bisa beli barang-barangku, dan mereka kayak nggak kesusahan untuk nyari di mana aja gitu. Kalau karena sekarang kan aku tuh kebanyakan barang-barangku masih dititipin di konsep store Jogja. Nah itu di banyak toko di Jogja, jadi kan mereka juga kayak kesusahan untuk milih yang mana gitu kan. Nah kalau aku punya studio kan mereka bisa datang sendiri dengan melakukan segala aktivitas yang bisa aku tawarkan, kayak gitu sih. Itu kayak goalsku apa ya, bener-bener yang apa sih, kayak nggak mau hidup yang gimana-gimana gitu, ya udah hidup dengan seperti itu, kayak aku pengen udah cukup hidup dari situ dan cukup hidup seperti itu, kayak gitu loh. Amin ya, amin. Biar nanti kalau aku nyari baju nggak susah. Iya, itu kan. Benar. Amin. Amin kenceng-kenceng. Oke kak, sebelum ini kita berakhir, ayo promosiin dulu nih. Yang kakak mau promosiin. Apa ya? Kalau aku lebih ke yang pertama, kelas journaling aja sih, karena berdekatan dengan tanggalnya nanti sekalian memperingati mental health dunia, hari mental health dunia, itu aku ada kelas journaling di Willowfield tanggal 12 Oktober. Ini tanyanya kapan? Siapa tahu setelah aku jadi nggak jadi promosi itu aja gitu loh kalau setelah. Sebelum aman. Sama kalau mau beli perintilan studi ranting, kalian bisa mengunjungi konsep store di Jogja. Dan kalau mau beli bukuku juga ada di beberapa toko buku Jogja. Salah satunya toko Perihal Cinta. Oke, keren ya. Dulu ya guys ya, buat kalian yang suka aksesoris, tapi aku udah pantengin sih. Ada banyak gelang-gelang lucu-lucu. Ini gelang kakak juga? Iya. Sama cincin? Iya. Kalau jamnya? Enggak, jamnya enggak. Tapi aku kayak, ini satu style ini nih, stylenya. Oh iya ya, kan niatnya mau bawa produk ya, lupa. Padahal udah aku siapin. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti langsung pantengin IG-nya. Ada aja. Dibawa ya kak ya kali ya.
Oke guys, that's all untuk BTS hari ini. Kalau kalian suka, silahkan komen, like, and subscribe. Jangan lupa di-share. See you di next BTS. Dadah! Halo, aku Ranting. Biasa aku dikenal sebagai crafter atau pegiat journaling. Kalau kalian mau lihat barang-barang crafter aku, kalian bisa ke beberapa konsep store di Jogja. Kalau untuk journalingnya, kalian bisa nanti ikut di tanggal 12 di We Love Yacht. Atau kalau mau tanya-tanya lebih, bisa langsung ke Instagram aku, Ranting Mangga. Dan kalau untuk kalian yang mau baca buku aku, bisa ke beberapa toko buku di Jogja, salah satunya Toko Perihal Cinta. Terima kasih.